Amelia menutup telepon. Dia segera bangkit dan bangun dari tempat tidur. "Ibu, aku akan keluar." Amelia bergegas ke rumah Mahendra secepat yang dia bisa. Dia sudah melihat reporter di depannya, dan reporter media telah memblokir rumah Krishna. Sekilas Amelia melihat Bisma yang dikelilingi kerumunan. Wajah tampan Bisma masih pucat, dan reporter menyerahkan mikrofon padanya. Pertanyaannya sangat tajam. "Tuan Bisma, siapa pria dengan angin musim semi?" "Amelia." "Tuan Bisma, apakah pria itu kamu atau Henry?" "Pria itu bukan dia, itu Henry." Amelia tidak ingin melihat adegan ini terakhir kali. Dia tahu bahwa Bisma sangat menyukainya. Mengungkap perselingkuhannya dan Henry di depan Bisma sekarang setara dengan menusuk jantungnya dengan pisau. Dia pasti kesakitan sekarang. Amelia berkata dengan suara yang jelas, "Orang itu bukan Bisma, kamu tidak ingin mewawancarainya lagi." Mata semua orang tertuju pada tubuh Amelia. Sebagai pahlawan wanita cinta segitiga ini, ketika dia muncul, dia hampir menimbulkan sensasi bagi semua orang. Semua orang dievakuasi dari sisi Bisma dan berkerumun di depan Amelia. "Nona Wijaya, apa yang kamu bicarakan barusan? Bisakah kamu mengatakannya lagi?" Amelia memandang Bisma melalui kamera, dan berkata dengan lembut, "Bisma dan saya telah memutuskan untuk saling mengucapkan selamat tinggal. Setelah kami bertemu, kami merasa itu tidak pantas, jadi kami putus dengan damai. Bisnis saya ada hubungannya dengan dia. Dia tidak tahu apa-apa, jangan ganggu hidupnya lagi. Dia adalah seorang dokter dan setiap menit dari waktunya sangat berharga." Amelia tidak berjalan menuju Bisma. Keduanya saling memandang dari kejauhan. Dia sudah membawanya keluar dari skandal ini adalah jarak terbaik. Dia yakin Bisma akan mengerti. Tentu saja, Bisma mengerti. Dia menatap gadis di depannya. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, dia bisa membuat keputusan terbaik secara rasional dan jelas. "Amelia, karena pria itu bukan Bisma, siapa itu?" seorang reporter bertanya. Pada saat ini, suara magnetis yang dalam terdengar di telinganya, "Ini aku." Amelia melihat ke belakang. Henry ada di sini. Hari ini, Henry mengenakan setelan hitam buatan tangan. Dia tinggi dan lurus. Dia berjalan dan setiap langkahnya dia mengeluarkan aura yang kuat, seperti kehadiran seorang raja. Kerumunan yang berisik dengan cepat mengalah, dan Henry berjalan ke sisi Amelia, dan secara alami mengulurkan tangan yang kuat untuk memeluk pinggangnya yang lembut. Amelia berjuang untuk sementara waktu, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Henry memberinya tatapan peringatan dengan kelopak matanya yang tampan. "Jangan bergerak, aku membantumu." Amelia gemetar. Hal yang tidak ingin dia lukai adalah Bisma. Itu urusan dia dan Henry, dan sekarang bergabungnya Henry yang tiba-tiba memang bisa menghilangkan Bisma sepenuhnya. Pada saat ini, semua mikrofon diserahkan kepada Henry, dan semua orang bersemangat. "Tuan Henry, apakah benar-benar kamu dan Amelia sudah berhubungan?" "Tuan Henry, kamu dan Maya sudah bertunangan. Apakah kamu bergaul dengan Amelia sebagai junior?" "Pak Henry, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bagaimana kamu berencana untuk menempatkan dua wanita, Maya dan Amelia? Apakah kamu berencana untuk memiliki keduanya dan menikmati berkah dari orang yang sama?" Bisma berdiri di sana memandang Henry dan Amelia yang dikelilingi saat ini. Sekarang tidak ada reporter di sampingnya, dan semua opini publik jatuh pada Henry dan Amelia. Dia pindah dan ingin melangkah maju. Tapi kali ini Hana menangkapnya dan berkata, "Bisma, cukup, Amelia sudah menjemputmu, jadi jangan mengarungi air berlumpur lagi." Selain itu, awalnya Henry dan Amelia, apa yang dapat kamu lakukan setelah pergi ke sana? Hana sangat puas.
karena Amelia bisa mengumpulkan semua air kotor di tubuhnya sehingga Bhisma tersapu bersih. Tapi dia sama sekali tidak berterima kasih kepada Amelia, dan bahkan sekarang dia sedang menonton pertunjukan yang bagus antara Henry dan Amelia. Ayo buat masalah, semakin besar masalahnya, semakin baik. Bhisma terdiam di tempat. Hana memiliki kalimat yang sangat menyengatnya. Ya, itu masalah antara Henry dan Amelia. Itu selalu terjadi di antara mereka berdua. Selama ini, dia berusaha sangat keras untuk bergabung dengan dunia mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia selalu seperti orang luar dan tidak bisa berbaur. Dan Amelia, dia membawanya keluar pertama kali. Pernahkah dia berpikir bahwa yang dia butuhkan bukanlah untuk dibawa keluar, dia ingin bersamanya. Namun, orang yang dia pilih untuk menanggung angin dan hujan bersama selalu adalah Henry. Apa yang dia suka, apa yang dia andalkan, yang baik dan yang buruk dalam hidup, semuanya tentang Henry. Rasa frustrasi dan ketidakberdayaan melonjak di hati. Bhisma seolah air pasang membanjiri dirinya. Bhisma berbalik dan pergi. Semua lampu sorot jatuh pada Henry dan Amelia. Henry memeluk tubuh Amelia, dan mata sipit yang setajam elang, dengan berpatroli di hadapan penonton. Mereka yang menangkap pandangannya memiliki kulit kepala yang mati rasa, dan suasana yang bising langsung menjadi tenang. Henry menghadap kamera secara langsung. Dia mengangkat bibir tipisnya dan mengumumkan dengan singkat, "Maya dan aku sudah putus." Amelia menatap Henry dengan kaget. Henry melanjutkan, "Saya telah putus dengan Maya, dan Amelia dan Bhisma juga putus. Pria itu adalah aku. Saya tidak ada hubungannya dengan hubungan pribadi di antara kami." Setelah itu, Henry memeluk Amelia dan pergi. Dia membuang blockbuster ini, dan belum ada wartawan media ini yang bereaksi. Sekarang setelah mereka pergi, "Tuan Henry, tolong katakan beberapa patah kata lagi." Sebelum reporter itu selesai berbicara, Henry menatapnya lagi dengan tatapan tajam. "Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya komentar. Apalagi yang ingin kamu dengar? Bukankah tidak apa-apa bagi pria dan wanita yang belum menikah untuk tidur satu kali? Haruskah saya berbicara denganmu secara detail? Kami tidak ingin anak untuk saat ini, jadi kami mengambil kontraseptif." Penonton menarik napas dalam-dalam. Henry benar-benar layak menjadi Henry. Dia berani mengatakan apapun. Dia mengakui bahwa dia telah tidur dengan Amelia, karena mereka tidak mengambil tindakan dan tidak menginginkan anak. Reporter itu tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, pandangan samar Henry melirik ke kartu kerja yang tergantung di dadanya, yang bertuliskan hiburan populer. Reporter itu menjadi pucat dan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Ketika reporter itu menatapnya, Henry sudah memeluk Amelia dan pergi, menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, ponsel yang merdu berdering, dan reporter menelepon. Itu adalah pemimpin redaksi. Reporter itu dengan cepat melanjutkan, "Hei, pemimpin redaksi." Seruan duka pemimpin redaksi dengan cepat berlalu. "Biarkan kamu pergi untuk wawancara, bukan untuk memprovokasi Henry." "Tahukah kamu siapa Henry? Dia adalah pemilik grup Mahendra. Baru saja saya menerima panggilan, dinyatakan bangkrut." Kaki reporter melunak dan telepon jatuh dari tanah. Dia melihat ke arah menghilangnya Henry dengan kaget dan ketakutan. Dia benar-benar membiarkan mereka bangkrut? Pria ini benar-benar terlalu kuat dan mengerikan, benar-benar seperti iblis. Henry masuk dengan Amelia, Bhisma juga ada di ruang tamu, dan ketiganya bertemu. Mata hitam dingin Bhisma menatap Henry, dan kemudian dia bergegas ke depan, dan tinju yang kuat mengenai wajah tampan Henry secara langsung. Henry tidak menghindar tetapi mengambil pukulan kuat, dan noda darah keluar dari sudut mulutnya.
Dua tuan muda dari keluarga Mahendra bertempur di ruang tamu. Para pelayan berteriak ketakutan dan semuanya bersembunyi di sudut. Kali ini, Bisma mencengkeram kerah Henry dan mendorongnya ke dinding. "Mengapa kamu tidak bersembunyi?" Henry mengusap noda darah di sudut mulutnya dengan punggung tangannya. Lalu dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Bisma dan berkata, "Aku menerima pukulan ini. Amelia akan menjadi milikku mulai sekarang." Mata Bisma memerah, dan dia ingin meninju Henry lagi. Tetapi kali ini Amelia berlari dan berhenti. "Cukup Bisma, jangan berkelahi, itu tidak layak untukku." Bisma menahan amarah yang melonjak dari dadanya dan menarik tinjunya. Dia melihat Henry memperingatkan, "Kalau begitu lebih baik kau perlakukan dia dengan lebih baik, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi." Bisma mengambil jasnya dan langsung keluar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.